bedain tuh yang berkuasa di Nusantara ini kepala otorita atau presiden tuh. Kan mestinya dibikin panjang supaya rakyat diundang. Ini blok Jawa Indonesia Timur, setuju nggak? Rakyat mana yang Anda mengatakan bahwa mereka tidak diundang untuk mempersoalkan ibu kota dan konsepnya? Lalu buat apa ada anggota DPR di Senayan? Fungsinya apa mereka yang duduk di kursi empuk Senayan kalau bukan menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi rakyat? Jadi stop tipu-tipu rakyat, khususnya kami masyarakat bagian timur. Kami bagian timur ini mau maju, bukan mau didungu-dungukan oleh pernyataan Anda yang hanya bisa diterima oleh pemikiran dungu. Mantap. Siwago Channel jangan lupa subscribe guys. Mantap sekali ya muda NTT ini. Iya, kita mulai dari soal pemilihan istilah yang udah kacau, pemilihan nama itu. Kan dia nyaru dengan kenusantaraan kita tuh. Ini nanti bingung juga nanti presidennya, presiden Nusantara siapa ya? Oh ya si B nanti kalau udah diganti kan. Terus nyaru dengan kepala otorita Nusantara. Jadi nanti kita nggak bisa bedain tuh yang berkuasa di Nusantara ini kepala otorita atau presiden tuh. Untuk para Rocky Gerung, beta ini pemuda NTT yang tidak berpendidikan tinggi. Dan beta juga dari daerah terpinggir Indonesia yang mana kualitas pendidikan kami masih sangat memprihatinkan. Tapi minta maaf, beta bisa bilang bahwa pemahaman Anda soal Nusantara masih sangat dangkal sekali. Masa Anda mengatakan bahwa orang akan bingung soal siapa yang akan memimpin Nusantara, presiden atau kepala otorita? Anda juga menanyakan siapa presiden Nusantara. Pertanyaan Anda itu kalau disederhanakan jadinya siapa presiden negara kepulauan. Karena inti dari kata Nusantara itu merujuk pada kepulauan, bukan pada suatu negara. Sejak kapan ada negara yang bernama resmi Nusantara sampai dipimpin oleh presiden? Nama resmi negara kita bukan Nusantara, tapi Indonesia, yang di dalamnya terdapat Nusantara. Makanya sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena pulau-pulaunya atau nusa-nusanya telah disatukan menjadi negara Indonesia. Kayaknya Anda itu harus banyak membaca soal Nusantara supaya jangan memberikan pemahaman dungu pada kami muda-mudi bangsa. Dan beta rasa bukan kami rakyat ini yang akan bingung soal siapa yang akan memimpin ibu kota Nusantara, tapi Anda sendirilah yang akan bingung. Semua yang sifatnya ambisi presiden memang nggak boleh diinterupsi. Jadi supaya dia bulat dengan sendirinya harus diamankan tuh supaya ada notulasi. Tetapi sebetulnya diinterupsi dan berinterupsi, rakyat menyatakan bahwa kami tidak diundang untuk mempersoalkan nama, untuk mengusulkan konsep. Anda mengatakan bahwa semua yang menjadi ambisi Presiden Jokowi tak boleh diinstruksi. Pak Rocky, beta mau tanya, apakah ibu kota baru ini adalah ambisi Presiden Jokowi atau apakah ini sudah direncanakan sejak zaman Presiden Soekarno? Anda jangan membunuh kebenaran untuk menghidupkan fitnahan Anda, Pak Rocky. Rakyat mana yang Anda mengatakan bahwa mereka tidak diundang untuk mempersoalkan ibu kota dan konsepnya? Lalu buat apa ada anggota DPR di Senayan? Fungsinya apa mereka yang duduk di kursi empuk Senayan kalau bukan menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi rakyat? Atau apakah Anda mau agar ratusan juta rakyat Indonesia ini masuk ke Senayan dan ikut rapat bersama-sama di Senayan baru Anda bisa mengatakan bahwa rakyat diundang, begitu? Kalau mau dibilang Anda itu putra timur yang mampu mendidik putra-putri di barat sana, tapi kenapa Anda punya pemikiran dangkal seperti ini? Kalau di istana rakyat, maka seluruh rakyat itu mesti diminta semacam dengar pendapat lah. Kan ini jelas siapa tadi bocor, ini 2 hari 2 malam. Ya artinya rakyat nggak mungkin ikut 2 kali 24 jam nggak tidur untuk membahas kan. Kan mestinya dibikin panjang supaya rakyat diundang. Ini blok Jawa Indonesia Timur setuju nggak? Blok Indonesia Barat setuju nggak? Dan terutama rakyat Kalimantan setuju nggak tuh? Baru itu kita anggap oh itu kita bangun bersama. Anda tidak perlu menyuruh Presiden Jokowi untuk minta izin pada masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Karena sudah pasti kami mayoritas masyarakat bagian timur ini setuju. Bahkan bukan hanya setuju soal desain istana negara saja, tapi kami juga setuju soal nama ibu kota Nusantara. Kami lebih setuju dengan nama Nusantara dibandingkan dengan solusi Anda yang memberikan nama Jokowi Karta. Anda itu hanya bisa mencari celah, tapi ketika ditanya solusinya, solusi Anda ngawur semua. Anda juga protes soal singkatnya waktu pengesahan undang-undang ibu kota negara. Lalu Anda mau rapat sampai berapa puluh tahun baru undang-undang tersebut disahkan. Anda pikir kami rakyat jelata ini tidak tahu kalau ada biaya untuk rapat? Lalu Anda mau untuk rapat-rapat saja sampai uang negara habis tanpa ada pengesahan, begitu?
Ibu kota negara ini sudah direncanakan sejak dulu, jadi tidak perlu rapat yang berlama-lama. Dan Presiden Jokowi membuat undang-undang lalu diajukan ke DPR. Dan di DPR itu ada partai yang Anda dukung, yaitu Demokrat. Mereka juga setuju dan mensahkan undang-undang tersebut. Kenapa Anda tidak protes ke Demokrat? Kok Jokowi yang jadi sasaran Anda? Kalau Demokrat setuju, artinya Demokrat juga menyuarakan suara Anda. Karena selama ini Anda merasa sebagai bagian dari oposisi dan pendukung Demokrat. Kenapa Anda jadi panas dingin seperti ini? Atau apakah Anda mau Kalimantan tidak maju seperti Jakarta? Anda mau Jawa sentris saja? Atau jangan-jangan Anda takut lahan demo yang berbau anarkis akan hilang? Oh, jadi stop tipu-tipu rakyat, khususnya kami masyarakat bagian timur. Kami bagian timur ini mau maju, bukan mau didungu-dungukan oleh pernyataan Anda yang hanya bisa diterima oleh pemikiran dungu. Jadi daripada Anda menghabiskan waktu untuk menyerang Presiden Jokowi, mending sekali-sekali mainlah ke kampung halaman Anda, supaya Anda bisa melihat kemajuan Manado saat ini seperti apa. Jangan Anda hanya bisa melihat dari Jakarta sana dengan kacamata dungu, yang hanya bisa mendungu-dungukan orang. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren. Ini sih keren lah. Ini barulah pemuda yang sangat bijak, pintar ya. Nah, di sini mesekak ya, Rocky Gerung ya. Waduh, pokoknya kalian dengar yang tadi itu memang saya lebih respect kepada pemuda NTT ini ya guys. Ini cocoknya abang kita yang dari NTT ini cocoknya kita bawa ataupun diundang ya di acara TV untuk berdebat juga ya dengan Rocky Gerung. Di sini kok Rocky Gerung kelihatan dungu ya kalau sudah disekak oleh pemuda NTT ini. Rocky Gerung kayak apa namanya? Buat narasi yang ngarang-ngarang gitu ya guys. Karena yang lebih logika ataupun yang lebih masuk dari kata-kata abang kita ini lebih kita resapi ya daripada kata-kata abang Rocky Gerung ini. Karena abang Rocky Gerung ini kayak hanya untuk menyinyiri pemerintah aja ya, karena nggak benci dengan pemerintah, dan jadi kata-katanya itu seolah-olah semua nggak benar untuk pemerintah. Nah jadi gitu. Waduh, keren lah. Ini barulah pemuda NTT. Dan saya sangat respect Siwago Channel yang selalu membenahi ya ataupun menerangkan apa-apa yang salah oleh lawan Bapak Presiden Jokowi. Misalkan ada fitnah dari sana ya, pemuda NTT ini selalu menerangkan ya dengan jelas, dengan tepat, dan kita juga meresapi ataupun menangkapnya sederhana ya. Kata-katanya sederhana tapi kita bisa resapi. Sebagai rakyat biasa kita juga bisa resapi, mengerti apa yang brother kita ini jelaskan. Dan itu lebih bagus ya guys daripada pakai narasi yang tinggi-tinggi sampai puyeng orang seperti si Yohanes juga ya. Yohanes ya. Jadi itulah, aduh. Pokoknya guys, jangan mau didungu-dungukan oleh Bang Rocky Gerung lagi lah. Pokoknya coba kalian komen, lebih pintar mana Rocky Gerung dengan pemuda NTT ini? Kalau di dalam video kita lihat di dalam video ini, mana yang lebih pintar? Saya rasa lebih pintar abang kita di NTT ini, karena nggak masuk ya, nggak masuk dibodohin oleh Rocky Gerung, ataupun nggak masuk ataupun nggak mempan didungu-dungukan oleh Bang Rocky Gerung. Memang orang NTT itu susah didungu-dungukan ya guys. Nah jadi guys, jangan percaya Rocky Gerung lagi lah. Kadang-kadang sok pintar, aku lihat kok cara bicaranya itu dari dulu sebenarnya saya kurang suka ya. Jadi bicaranya itu kurang lebih seperti Anies yang terlalu mengatur, mengolah kata-kata ya. Jadi aduh, stop ya mendungu-dungukan rakyat. Sebab Anda juga ya, Rocky Gerung juga lah yang bisa membodoh-bodohkan rakyat ya, ataupun mendungu-dungukan rakyat ya. Ya, kadang-kadang ada juga banyak dan ramai juga yang banyak didungukan ya oleh Bang Rocky ini. Bang Rocky kata gitu, semuanya ikut. Seolah-olah ini Bang Rocky ini aja yang benar ya. Aduh. Tapi yang mengikuti ya biasalah, pembenci pemerintah, membenci Jokowi, biasalah kan. Tapi oke lah guys, itu sajalah video kali ini. Kalian komen apa pendapat Anda di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.